Hi, good morning all. How are you today? Selamat pagi semua. Apa kabarnya hari ini? Mem harap kamu semua masih dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan baik sehingga kamu masih bisa tetap fokus dalam mengikuti pembelajaran bahasa Inggris hari ini. Okay, today we will learn about family tree. Hari ini kita akan belajar tentang family tree. Oke, sebelum saya melanjutkan pembelajaran kita, Mem mau memberitahukan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita di hari ini adalah melalui kegiatan mengumpulkan informasi peserta didik dapat mengetahui dan menyebutkan anggota keluarga dalam bahasa Inggris dengan benar. Jadi, bagaimana supaya tujuan pembelajaran kita hari ini dapat tercapai? Mem harap kamu bisa mengikuti pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Yes, if you have any questions, kalau ada pertanyaan, you can ask me directly. Kamu boleh langsung tanya saya, kamu boleh telepon, ataupun kamu boleh mengirimkan WA. Intinya kamu harus dapat fokus supaya tujuan pembelajaran kita hari ini dapat tercapai. Oke, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang family tree. Family tree, tadi saya sudah memberitahukan bahwa family tree itu adalah pohon keluarga. Di dalam bahasa Inggris, family tree itu terbagi atas dua. Apa saja itu? Yang pertama adalah immediate family dan yang kedua adalah relative. Saya akan membahas dulu tentang apa itu immediate family. Immediate family biasanya disebut dengan nuclear family. Dalam bahasa Indonesia artinya adalah saudara inti. Jadi yang termaksud ke dalam saudara inti adalah ayah, ibu, dan anak-anak. Oke. Nah, bagaimana menyebutkannya dalam bahasa Inggris? Kamu perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini adalah mother. Mother artinya adalah ibu. Jadi dalam immediate family harus ada seorang ayah. Ayah dalam bahasa Inggris adalah father. Oke, ibu mother, ayah father. Nah, bagaimana ibu menyebutkan ayah? Bagaimana ibu memanggil ayah? Maka ibu memanggil ayah dengan sebutan husband. Kalau ayah bagaimana dia menyebutkan si ibu? Maka ayah akan memanggil ibu dengan sebutan wife. Husband artinya suami dan wife artinya istri. Bisa ya? Oke. Selanjutnya ada laki-laki, maka anak laki-laki dalam sebuah keluarga itu namanya adalah brother. Jadi brother ini artinya saudara laki-laki. Sedangkan yang perempuan apa? Yang perempuan adalah sister, saudara perempuan. Nah, bagaimana brother memanggil sister? Maka brother biasanya, saudara laki-laki biasanya memanggil sister itu ada yang younger atau youngest sister, maaf, ada yang older atau oldest sister. Bedanya apa? Kalau misalnya kamu punya saudara perempuan yang tua, maka kalau yang paling tua kamu sebutnya eldest sister. Berarti adalah kakak yang paling tua. Oke. Sedangkan di bawahnya kamu boleh sebut dengan older sister. Oke, bisa ya? Sedangkan misalnya kalau kamu yang paling tua nih. Kalau kamu yang paling tua, maka adik kamu yang paling kecil, adik perempuan kamu yang paling kecil itu kamu panggil dengan youngest sister. Sedangkan adik
di bawahnya kamu, saudara perempuan kamu yang di bawah, itu boleh kamu panggil dengan younger sister. Oke. Sedangkan sister menyebutkan saudara laki-lakinya gimana? Nah, kalau misalnya abang kamu yang paling tua, kamu sebut dengan eldest brother. Yang di bawahnya kamu boleh sebut dengan older brother. Berarti abang yang tertua atau abang yang tua. Itu ya. Tapi kalau misalnya adik kamu laki-laki yang paling bontot, itu kamu sebut dengan youngest brother. Sedangkan adik kamu yang di bawahnya kamu, itu boleh kamu sebut dengan younger brother. Berarti saudara laki-laki saya atau adik laki-laki saya yang paling kecil, itu youngest brother. Atau adik laki-laki saya itu bahasa Inggrisnya younger brother. Bisa ya? Nah, selanjutnya bagaimana kamu menyebutkan atau bagaimana kamu misalnya memanggil ayah dan ibu? Maka ayah dan ibu itu kamu sebut dengan parents, orang tua. Maka parents menyebut anak-anak dengan kata apa? Nah, kalau dia anaknya perempuan, maka dia panggil dengan kata daughter. Sedangkan anaknya yang laki-laki, dia sebut dengan son. Daughter adalah putri atau anak perempuan, sedangkan son adalah anak laki-laki. Nah, orang tua menyebut anaknya ini apa? Mereka menyebutnya dengan child atau children. Kalau anak mereka cuma satu, maka mereka sebut dengan child. Tapi kalau anaknya lebih dari satu, maka biasanya orang tua menyebut mereka dengan children. Paham sampai di sini? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kalau misalnya mama, mama dari bapakmu atau mama dari ibumu, kita sebutnya nenek atau opung, ya kan? Maka dalam bahasa Inggris dia disebut dengan grandmother, nenek, grandmother. Suaminya grandmother siapa? Suaminya dari si grandmother adalah grandfather. Oke, bisa? Misalnya grandmother menyebutkan anak dari anaknya. Oke, anak dari anaknya. Kalau anak dari anaknya perempuan itu disebut granddaughter. Artinya adalah cucu perempuan. Sedangkan kalau laki-laki itu adalah grandson, cucu laki-laki. Ingat, grandmother dan grandfather adalah orang tua dari orang tuamu. Maka disebut dengan grandparents. Oke. Sedangkan grandson dan granddaughter adalah anak dari anakmu. Oke. Anak dari anakmu. Disebut dengan grandchildren. Kalau cucunya cuma satu, itu disebut dengan grandchild. Sedangkan kalau cucunya lebih dari satu, itu disebut dengan grandchildren. Bisa ya? Nah, selanjutnya kita bahas tentang extended family atau relatives. Kalau tadi immediate family itu adalah keluarga yang dalam satu ayah dan ibu. Oke, sedangkan extended family atau relatif itu kerabat di luar dari keluarga inti. Oke, contohnya apa? Misal nih, ibaratkan gambar ini adalah kamu. Maka, kalau kamu ketemu dengan An ini artinya adalah bibi. Jadi An ini adalah saudara perempuan dari mamamu atau saudara perempuan dari bapakmu. Atau biasanya An ini adalah istri dari si paman atau om. Oke, sedangkan si paman itu namanya adalah uncle.
Oke, uncle ini adalah suami dari si An. Atau biasanya uncle ini adalah saudara laki-laki dari ibunya kita atau saudara laki-laki dari ayahnya kita. Kita sebutnya dengan uncle. Selanjutnya, biasanya kalau uncle atau aunt menyebut anak dari saudaranya itu, kalau perempuan dia niece, kalau laki-laki dia nephew. Ingat, niece artinya adalah keponakan perempuan, sedangkan nephew adalah keponakan laki-laki. Oke, jadi contohnya begini. Kakak kamu itu menikah, maka anak dari kakak kamu itu adalah keponakannya kamu. Oke, atau anak dari abangnya kamu itu adalah keponakannya kamu. Berarti kamu adalah, kalau kamu laki-laki adalah uncle, atau kalau kamu perempuan adalah aunt. Jadi anak dari kakakmu itu adalah keponakan kamu. Maka kalau keponakan kamu itu perempuan, kamu sebut dengan niece. Sedangkan kalau keponakan kamu itu laki-laki, kamu sebutnya dengan nephew. Bisa sampai di sini? Oke. Selanjutnya ada kata cousin. Oke. Cousin ini adalah sepupu. Oke, sepupu ini misalnya begini. Misalnya mamamu punya saudara perempuan. Saudara perempuannya itu melahirkan anak, maka anak dari bibimu adalah sepupunya kamu. Maka kamu sepupuan itu disebut dengan cousin. Sepupu laki-laki dengan sepupu perempuan artinya tetap cousin. Oke, father-in-law. Kalau yang berhubungan dengan in-law itu adalah besanan gitu ya. Father-in-law ini artinya adalah ayah mertua. Oke, ayah mertua. Ayah mertua ini adalah ayah dari suamimu atau ayah dari istrimu. Itu namanya father-in-law. Father-in-law, istrinya itu kita sebut mother-in-law. Jadi mother-in-law itu adalah ibu mertua. Oke, ibu mertua ini adalah mama dari suaminya kita atau mama dari istrinya kita. Daughter-in-law artinya menantu perempuan. Oke, menantu perempuan ini adalah istri dari anaknya kita. Oke, sedangkan kalau dia laki-laki, menantu laki-laki itu namanya son-in-law. Son-in-law itu adalah menantu laki-laki. Kalau ipar apa, Bu? Kalau ipar, kalau dia laki-laki artinya brother-in-law. Jadi ipar laki-laki. Sedangkan yang perempuan itu namanya adalah sister-in-law. Oke, ipar perempuan. Selanjutnya adalah the family mix. The family mix ini adalah keluarga campuran. Jadi adanya orang lain yang masuk ke dalam keluarga kita. Contohnya itu apa? Contohnya ada stepmother atau stepfather itu artinya tiri. Ibu tiri, ayah tiri. Oke, selanjutnya stepson. Stepson itu artinya adalah anak tiri. Anak tirinya ini berarti kalau dia son adalah laki-laki. Sedangkan perempuan, kalau anak tirinya perempuan itu adalah step daughter. Ini ditambah H. D-A-U-G-H. Ya, saya salah tulis ini, maaf ya. Daughter. Sedangkan misalnya step sister. Step sister ini adalah kakak tiri. Kakak tiri, misalnya kamu punya ayah kamu itu menikah lagi dengan perempuan lain. Dan perempuan lain itu membawa anak. Maka anaknya itu menjadi saudara perempuannya kamu. Anaknya itu dalam bahasa Inggris adalah step sister. Oke, sedangkan kalau dia laki-laki itu namanya step brother. Oke, yang terakhir ada yang namanya foster. Foster ini adalah angkat. Misalnya ayah angkat, ibu angkat,
anak angkat gitu ya kan. Kalau dia laki-laki yang diangkat, itu namanya foster son. Kalau dia anak angkatnya perempuan, berarti apa? Yes, foster daughter. Okay? Okay, thank you very much for your attention. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Dan Mem harap kamu dapat mengikuti pembelajaran kita hari ini tentang family tree. Oke, selanjutnya kerjakanlah tugasmu. Oke, finish your homework di Google Classroom. Menjawab pertanyaan tentang family tree. Jangan lupa membuat catatan kita hari ini tentang family tree. Buatlah catatan kita di buku catatanmu. Thank you for your attention today. Terima kasih atas perhatianmu hari ini. Okay, Jesus bless you and goodbye.